Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah kajian zuhur Indosat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga Bapak Ibu semua senantiasa berada di dalam naungan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya insya Allah pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati dan juga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu jamaah kajian zuhur Indosat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi Allah. Mohon maaf sebelumnya, Al-Fakir tadi sudah berusaha masuk dari pukul 12:30, qadarallahu ma syafa'al, namun baru bisa masuk pada pukul 12:50 ini. Mudah-mudahan insya Allah di balik semua ini ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya kalau ada sebuah ungkapan yang mengatakan ana urid anta turid Allah mayurid. Ya, kita menginginkan, ya saya menginginkan, namun Allah punya keinginan yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan di sisa waktu beberapa menit ke depan ini kita bisa optimalkan karena kita akan melanjutkan kajian seri yang ketiga daripada pengajian rutin bulanan kita, yaitu bagaimana kita akan membahas tentang Islamic Working Lifestyle The Series. Jadi ini adalah merupakan kajian di mana kemudian kita sama-sama mendapatkan pemahaman bagaimana gaya bekerja yang Islami, yang ini kemudian kita kaitkan dengan tinjauan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga dari hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ini ada suara latarnya tidak terlalu besar ya. Terdengar suaranya teman-teman? Atau terlalu besar? Saya melakukan cek sound dulu. Boleh tulis di kolom chat. Gimana, Tat? Cukup ya? Oke, kita lanjut ya. Insya Allah kalau nanti masa terganggu atau terlalu besar, nanti tolong dikabari. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, saya ingin memulai dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi. Karena Nabi SAW mengingatkan, man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, maaf ya ini, bahkan belum ada yang terdengar suaranya ya. Ya, tapi insya Allah ini kalau di kita sudah masuk suaranya. Coba saya besarkan sedikit. Ya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, baik pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan faka'anna mahizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Teman-teman yang disayang Allah SWT, di dalam hadis ini 3 hal ya. Siapa yang punya aman, imun, makanan, maka insya Allah seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Sehingga tidak menjadi alasan bagi kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita hari ini. Dan ketika kita bisa menikmati hal itu, maka sesungguhnya yang kita miliki inilah yang bukan tidak mungkin menjadi pengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya nikmat-nikmat tersebut Allah berikan bukan tidak mungkin adalah merupakan bagian di antara kompetisi kehidupan. Ya. Karena kalau kita hidup ini
hakikatnya kita sedang berkompetisi, ya. Sama-sama kita punya waktu 24 jam, tapi amalnya pasti beda-beda. Sama-sama kita kerja di perusahaan yang kita cintai, tapi boleh jadi ya prestasi kita beda-beda. Bahkan kita sama ngaji, bukan nggak mungkin pencapaian dan pemahaman kita beda-beda. Maka kalau kita pahami akan hal ini, oh ya, kalau pakai handphone, pakai headset ya, suaranya agak jernih. Terima kasih ya. Karena ini yang kita dapatkan di dalam surah Tabarok ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya, teman-teman. Maka hari ini sebetulnya kita sedang berlomba dengan diri kita sendiri, dengan diri sahabat-sahabat kita, saudara kita, maupun orang-orang lainnya yang kita kenal. Untuk apa? Untuk mencapai satu goal. Satu goal di dalam hidup kita, yaitu tatkala kita kembali pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata garis finish kita itu bukan tentang bagaimana kita mencapai kesuksesan, teman-teman, ataupun ketika kita mencapai jumlah kekayaan yang melimpah dan seterusnya. Tapi ternyata finish kehidupan kita itu adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, teman-teman. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menuju titik itu. Kita sedang mengarah ke titik itu. Kita sedang berupaya untuk sampai di garis finish. Karena tatkala kita wafat, inilah wisuda kita. Hari ini kita masih dalam kampus kehidupan. Dan di dalam kampus kehidupan ini tentu bukan tidak mungkin untuk mencapai sukses. Pasti ada ujiannya, pasti ada kesusahannya, pasti ada masyakohnya, kesulitannya gitu. Dan ternyata itulah salah satu sunnatullah kehidupan kita. Allah memberikan ujian, Allah memberikan kesusahan, kesulitan itu bukan tidak mungkin justru menjadi salah satu tanda cintanya Allah pada kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Nah, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, maka Allah akan menguji dia. Dan ujian Allah itu beragam. Termasuk yang hari ini kita ulang-ulang, yaitu salah satunya bagaimana kita dihadapkan dalam kondisi new normal. Kondisi new normal yang ini tidak pernah kita sangka sebelumnya. Tapi kita yakin bahwa di balik semua ini pasti Allah punya maksud dan tujuan gitu. Punya kebaikan buat kita. Karena gak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali itu pasti sesuai dengan kesanggupan daripada hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani daripada para hamba-hambanya, melainkan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka dalam kaitan new normal ini, tidak sedikit di antara kita yang masuk di bulan ke-6 ya, jika tidak salah dari mulai pertengahan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya insya Allah kurang lebih kita hampir 5 bulan, dan kita masuk di bulan ke-6, kita berada dalam kondisi yang sangat-sangat berbeda. Namun sayangnya teman-teman, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita dapati hari ini kondisi COVID-19 atau pandemi ini juga menjadi satu kondisi yang tidak kita sangka-sangka, menyebabkan tidak sedikit di antara kita kehilangan harapan. Dan ini ditandai dengan simptom-simptom yang hari ini ya semakin bermunculan ya. Dari sisi kesehatan, ya ada yang sakit. Ya, kita dapati bagaimana beberapa daerah di Jakarta itu masih berada dalam kondisi yang bisa dikatakan masih zona merah ya. Di Jawa Barat, alhamdulillah katanya sudah tidak ada lagi zona merah. Namun masih ditunggu efek dari 14 hari setelah kemarin ada pelonggaran di beberapa tempat wisata. Kalau teman-teman kemarin ke daerah Puncak sepekan lalu, kalau tidak salah itu Masya Allah ya, kita sempat berencana untuk bersilaturahim ke tempat keluarga. Namun sampai di rest area Ciawi itu jam maghrib kita sholat,
Namun ternyata sampai jam 10 nggak bergerak di rest area Ciawi itu. Dan ternyata itu berpengaruh sampai ke atas ya, sampai ke puncak. Dan ini menunjukkan apa? Hari ini mungkin sudah banyak yang jenuh. Sudah banyak jenuh di rumah, bahkan jenuh dengan work from home gitu. Sehingga akhirnya ketika kondisi work from home, di mana kemudian secara interaksi sosial mungkin ya, tercover tapi tidak sepenuhnya. Sehingga memberikan dampak yang juga mengkhawatirkan ya. Di generasi anak-anak kita, jangan sampai terjadi gadget addicted ini. Dan bukan nggak mungkin akhirnya ini bisa menjadi salah satu petaka di dalam rumah tangga kita. Dan hari ini kita lihat beberapa rumah tangga itu mengalami kehancuran karena ya salah satunya karena faktor tidak ada harapan tadi. Ya, ketika suaminya sebelumnya bekerja, namun karena kinerjanya turun, kemudian akhirnya bisnisnya tutup, di PHK, hutang menumpuk, muncullah penyakit-penyakit sosial. Ya, riba menjalar di mana-mana, pornografi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara dampak-dampak ketiadaan harapan ketika menghadapi kondisi yang tidak kita sangka ini. Bahkan yang sekarang lagi ramai adalah munculnya film dokumenter yang nggak lebih dari 40 menit ya, kalau tidak salah 30 menit sekian, yang berjudul Tilik ya, yang menunjukkan tentang bagaimana nyinyir ya, bagaimana lain sebagainya. Kalau dalam perspektif kita ada sebuah kekhawatiran di saat kemudian kejenuhan membutuhkan hiburan-hiburan, tapi ternyata hiburan itu tidak memiliki nilai. Yang terjadi justru penyusupan dalam arti apa? Seakan-akan kalau yang senang gosip, yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu ya wanita berjilbab dan seterusnya. Terlepas niat awalnya seperti apa, tapi yang dikhawatirkan jika tidak difilter, maka bukan tidak mungkin ini justru menjadi salah satu pelecehan terhadap kaum muslimah khususnya. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, karena pada dasarnya setiap keburukan itu akan memberikan dampak. Ada satu ungkapan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya keburukan itu akan menyebabkan kegelapan di hati. Maksudnya, ya kegelapan di hati itu dia tidak bisa lagi hatinya menjadi cermin. Hatinya tidak bisa lagi menjadi pantulan kebaikan. Bahkan akan berdampak kejelekan di wajah. Orang yang senang dengan melakukan keburukan, kezaliman, ya bahkan terlihat ya hilangnya nur atau tidak adanya cahaya di wajahnya. Kelemahan di badan, kekurangan rezeki dan kebencian di hati-hati makhluk. Maka yuk kita dalam kondisi yang sudah kita lewati 5 bulan ini, tetap kita perlu bangun optimisme, kita perlu bangun semangat, kita perlu bangun motivasi kita. Karena kalau kita melihat apa sih di antara sebab terjadinya kejenuhan, kegelisahan kita, bukan tidak mungkin ya, jenuh dan gelisah yang kita alami itu akan mempengaruhi kepada terjadinya penyimpangan. Penyimpangan ya, yang dimaksud di sini salah satunya nggak produktif lagi. Kita kerja nggak produktif, di rumah nggak produktif, di tengah masyarakat juga nggak produktif. Akhirnya tidak sedikit yang berlaku zalim. Zalim terhadap amanah, zalim terhadap karunia yang diberikan oleh Allah. Akhirnya jadi nggak berkah. Kalau nggak berkah ini kenapa? Ya karena ini akan terus jadi lingkaran setan, balik lagi. Kalau orang udah kerja nggak merasa satu kebaikan, dia melakukan penyimpangan, ya diantaranya apa? Tidak memenuhi dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan untuk perusahaan. Akhirnya zalim. Tapi dia tetap diberikan take home pay atau salary yang sesuai dengan kondisi dia bekerja sebenar-benarnya yang baik begitu. Maka itu bisa jadi menjadi penghilang keberkahan. Dan salah satunya kenapa ini terjadi? Ya karena mengukurnya itu bukan dengan ukuran Allah, tapi mengukur dengan ukuran kita. Makanya Allah ngingetin di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Qur'an, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang jadi teman yang selalu menyertainya. Dan akhirnya apa? Di antara bentuk penyesatan syaitan itu adalah akan menjadikan indah di pandangan manusia
hal-hal yang sesungguhnya menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat hari ini, mohon maaf ya, tadi kalau kita kaitkan dengan pengajian saja, kalau kita bicara pengajian jumlahnya bisa jadi terbatas. Tapi kalau hiburan, itu bisa tembus sampai sekian banyak begitu. Dan kalau kita boleh jujur, kerusakan terjadi ketika di sekeliling kita, kerusakan itu terjadi ketika kita menggunakan parameter kebaikan hidup menurut kita sendiri. Dan Allah ngingetin ya di dalam Al-Qur'anul Karim itu, wa in tuti' ya, bagaimana di sini disebutkan, mohon maaf, dalam surah Al-An'am. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jikalau kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi ukuran benar itu bukan karena banyaknya, ya. Jadi ukuran benar itu bukan karena banyak orang yang mengikutinya, tapi ukuran benar atau tidak itu ya ketika seseorang itu kemudian sesuai dengan aturan Allah atau enggak gitu. Maka ini salah satu kisah yang terjadi adalah di paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena pada saat itu Rasulullah beserta umat Islam jumlahnya masih sedikit. Walaupun kemudian Rasulullah sampai meminta kepada pamannya, wahai pamanku, masuklah engkau ke dalam Islam agar aku bisa memohon ampunan kepada Allah. Namun kemudian, ya, di sisi yang lain Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemuka Quraisy lainnya, mereka mengajak kepada paman Nabi Abu Thalib agar kemudian wafat atau mati di dalam keadaan sebagaimana agama nenek moyangnya. Dan ini salah satu yang menjadi di antara kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sayangnya hari ini banyak di antara kita yang melakukan demikian. Kita melakukan standar kebenaran itu versi kita, menurut pemikiran saya, menurut hemat saya, menurut pandangan saya. Tapi kita tidak menggunakan bagaimana menurut Allah, berdasarkan ayat Allah, dan seterusnya. Karena kalau kita bicara tentang hal itu, maka inilah yang akan jadi sumber segala sumber. Karena kalau tadi kondisi jenuh, gelisah, akhirnya jadi nggak produktif, zalim terhadap amanah, nggak berkah. Kalau kita telusuri kenapa sih? Ya karena jenuh itu karena dia nggak punya makna. Ngaji tiap hari, tapi kalau dia jenuh ngaji, jangan-jangan kehilangan makna. Ngajinya itu untuk apa? Ngajinya buat apa? Kalau kerja dia jenuh, jangan-jangan dia kehilangan makna. Berkeluarga dia jenuh, jangan-jangan dia nggak punya makna lagi dalam berkeluarga. Dan sebaliknya kalau dia gelisah, ya ini lantaran ada tekanan hidup. Ya, ketika seseorang itu ditekan, mengalami tekanan hidup yang semakin hari semakin stressful, gitu ya. Nah, kegelisahan yang terjadi. Padahal kalau kita lihat, ya ketika kehilangan makna, kita menghadapi tekanan hidup, tidak ada segala sumber dari segala jalan keluar, melainkan back to Allah. Kita fahami kembali makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maka ketika kita maknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hamba sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan kita temukan makna hidup kita adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu juga kalau kita bicara tekanan hidup, maka ya kita kembalikan lagi ke Allah. Karena Allah lah yang akan memberikan kita jalan keluar. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, misalkan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Nah, cuman bagaimana menghadirkan hal ini? Agar kemudian kita bisa jadi orang-orang yang betul-betul paham. Maka kata kuncinya adalah hal yang paling penting dimiliki dalam hidup seorang hamba adalah memiliki hati yang selalu tersambung ke Allah. Yaitu just focus on Allah. Just focus on Allah. Ya, kalau hati kita tersambung hanya kepada Allah, inilah yang akan membawa manfaat di dalam hidup kita. Bagaimana kita kemudian menjalani hidup ini memiliki motivasi. Dalam bekerja ada motivasi. Di dalam berkeluarga ada motivasi yang sumbernya dari yang maha kuat gitu ya.
Dan ini kita awali dari hadis yang keempat. Jadi kajian yang kita lakukan ini adalah berdasarkan dari 5 hadis Nabi SAW, dan kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Kita akan masuk ke hadis keempat dan kelima. Mudah-mudahan kita sampai. Di sebelumnya kita sudah ikuti 3 hadis yang lain. Karena salah satu sumber bagaimana kita bisa memiliki motivasi yang kuat adalah jangan berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita mudah itu dikit-dikit bilang, why me ya Allah, why me yang dapetin kayak gini. Padahal kalau Allah bilang why not, selesai nggak urusan kita. Maka, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban, di mana Allah SWT berfirman, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jika prasangkanya baik kepadaku, maka ia akan mendapatkan yang baik. Wa in dhanna syarran falahu. Dan kalau dia berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan yang buruk. Rawahu Muslim wa Ibnu Hibban. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita caranya agar kita bisa mengimplementasikan hadis ini, mempraktekkan hadis ini? Maka di antara poin-poin yang bisa kita lakukan di antaranya, yang pertama, jadilah hamba Allah yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Husnuzan. Berhusnuzan kepada Allah SWT. Berikan alasan. Kenapa Anda harus berbaik sangka kepada Allah? Kemudian tumbuh kembangkan prasangka baik kepada Allah dan dalam diri. Rasakan sendiri kekuatan berbaik sangka kepada Allah. Karena lawan dari buruk sangka ya baik sangka tadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ya, sedikit kita ini dulu ya. Kalau kita balik lagi ke dalam konteks ini, maka kita akan dapati bahwa salah satu sumber kekuatan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita punya motivasi adalah terus berbaik sangka kepada Allah. Ya, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bicara jadilah hamba Allah yang senantiasa berbaik sangka kepadanya, maksudnya ya kita berbaik sangka kepada Allah sebagaimana kita hadapi COVID hari ini. Kita yakin bahwa ini salah satu kebaikan yang sedang Allah berikan buat kita. Kalau ditanya, kenapa kita harus berbuat atau berbaik sangka kepada Allah? Ya karena kalau kita berbaik sangka, ini tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah sedikit pun, dan kalau kita berburuk sangka juga nggak akan membuat Allah jadi hina. Tapi sebaliknya, ketika kita berbaik sangka, Allah akan memuliakan hambanya. Tapi ketika kita berburuk sangka, maka tidak mungkin kita mendapatkan sesuai yang dipersangkakan oleh hambanya itu. Maka tumbuh kembangkan prasangka baik kepada Allah dalam diri. Jadi ketika kita melihat sebuah kejadian ataupun sebuah masalah, kita tidak lagi mendasarinya hanya sekedar daripada, ya kalau kita bilang melihat masalahnya saja atau melihat solusinya saja, tapi kita menemukan apa pesan cinta yang sedang Allah berikan buat kita. Sehingga dengannya kita akan merasakan sendiri kekuatan berbaik sangka kepada Allah. Dan ini sudah dibuktikan oleh para anbiya wal mursalin, ya. Ketika tentara Talut dengan jumlahnya yang sedikit akan berhadapan dengan Raja Jalut, ya, dalam versi yang lain David versus Goliath gitu ya. Maka saat itu secara hitung-hitungan di atas kertas, pasukan Raja Talut ini kemungkinan besar akan mendapatkan kekalahan. Tapi disebutkan di dalam Al-Quran, ya, betapa banyak golongan yang sedikit akan bisa mengalahkan yang banyak. Dan Masya Allah, akhir daripada pertemuan dari Raja Talut dengan Raja Jalut ini berakhir di kemenangan di Raja Talut. Dibuktikan ketika ada seorang pemuda bernama
Daud alaihissalam kelak dia akan menjadi nabi begitu ya, mengalahkan dengan ketapelnya beliau. Begitu juga di dalam episode perang Badar. Secara jumlah 3 kali lipat kaum muslimin kalah jauh. Tapi ketika mereka berbaik sangka dengan pertolongan yang Allah berikan, maka Allah menghadirkan kemenangan itu kepada kaum muslimin. Maka ini adalah menjadi salah satu gambaran bagaimana dalam keadaan apapun kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Sebagaimana juga ya Nabi Yakub alaihissalam ya, ketika beliau mendapati bagaimana putra-putranya telah bersatu padu untuk menyingkirkan Yusuf daripada yang paling ia cintai. Tapi ternyata Allah memberikan happy ending dalam episode kisah Nabi Yusuf ini di dalam Quran surah Yusuf. Nah, kalau kita lihat di antaranya adalah Nabi Yusuf kemudian berakhir menjadi seorang raja yang kemudian bisa membawa kemuliaan kepada keluarganya, dan orang tuanya pun akhirnya kembali berada dalam kondisi sehat. Setelah sebelumnya karena banyak yang menangis, maka kemudian ya mengalami gangguan penglihatan. Dan inilah husnuzonnya para nabi dan para rasul gitu ya. Ya kalau kita bilang, Ustaz saya kan bukan nabi dan rasul, gimana kita bisa berhusnuzon? Ya kalau kita lihat generasi-generasi setelahnya pun begitu ya. Ya kita bisa mendapati apakah itu di dalam para sahabat, para generasi tabi'in wa tabi'in. Ya, bahkan ada satu kisah itu tentang seorang nelayan yang dia hanya lagi memiliki 1 dirham. Mohon maaf, seseorang yang dia memiliki 1 dirham. Tapi ketika dilewati kampung nelayan, ada nelayan yang sedang segera masalah 1 dirham gitu ya. Maka kemudian ya istilahnya beliau serahkanlah pada 1 dirham itu bagi istri dan anaknya. Singkatnya dia pula urusan orang yang berseteru. Maka kemudian beliau sampaikan kepada istrinya kondisi seperti itu. Dan istrinya menjawab, suamiku, kalau itu yang kau lakukan dan kau berhusnuzon kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, namun karena mereka belum makan, akhirnya mereka bersepakat ada barang di rumah, mereka kumpulkan agar sekiranya bisa dijual, laku, maka kemudian diberikan makanan. Namun ketika kemudian mereka, dalam hal ini suaminya akhirnya berjalan mengitari kampungnya begitu dan tidak ada orang yang membeli, sampai dia hampir mau pulang melewati penjual ikan. Dan melewati penjual ikan itu, dilihat ikan-ikannya itu sudah hampir busuk gitu ya, karena belum ada yang mau membeli. Akhirnya ditawarkan, Pak, bagaimana kalau kita Bapak sekiranya ada yang suka dengan barang yang saya bawa, tukarkan dengan seekor ikan yang bisa saya pulang untuk dibawa makan. Akhirnya setuju. Nah, diambillah ikan yang tidak terlalu besar dan kelihatannya sudah membusuk begitu ya, sudah mendekati busuk begitu. Maka dia bawa pulang ke rumah dan dia sampaikan kepada istrinya, ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu. Ya, dan bismillah ketika kemudian istrinya menyiangi ikan itu dan membuka dari perut ikan itu, ternyata didapati di dalamnya itu ada mutiara yang bukan lagi besarnya seperti ini, tapi sebesar butir telur ya. Dan kemudian dia sampaikan kepada suaminya. Maka ketika itu suaminya diperintahkan atau disampaikan oleh istrinya, bagaimana kalau kau coba tanya dengan para penjual mutiara ini di pasar. Maka sampailah di pedagang pertama gitu. Kemudian dikatakan, ya kalau engkau mau ya, maka ini aku bayar dengan 40.000 dirham. Ini kemudian kaget orang tersebut. Belum dia sempat menjawab, tapi kemudian dibilang, tapi kalau kamu mau lebih, coba tanya kepada yang pedagang kedua. Maka akhirnya singkatnya didatanglah ke pedagang kedua. Dan begitu sampai di pedagang kedua, dibilang setelah diperiksa mutiara itu, oke,
saya bayar 80.000 juga, 80.000 dirham saat ini juga kalau engkau mau berikan. Makin kaget. Dan begitu makin kaget, belum sempat dijawab. Tapi kalau kamu mau lebih, coba ditanya pedagang yang satu lagi, pedagang ketiga. Dan ternyata di pedagang yang ketiga, kalau diperiksa, saya akan bayar saat ini juga 120.000 dirham. 120.000 dirham, Masya Allah. Maka kemudian dia pulang ke rumah, dan dia sampaikan kepada istrinya, dan mereka bersyukur kepada Allah. Dan ketika itu, tiba-tiba pintu rumah mereka diketuk. Ada seorang kakek-kakek pengemis begitu ya, yang usianya sudah cukup lanjut. Dia menanyakan, ya, aku ini orang miskin dan aku tidak ada makanan yang bisa aku makan, kata dia. Maka kemudian kata suami, wahai kakek, sebentar ya, posisimu persis seperti aku beberapa saat yang lalu. Dan atas izin Allah, Allah izinkan kepadaku sebagian harta. Maka kemudian dibagilah 60.000 dirham untuk si kakek tadi, dan 60.000 dirham adalah untuk si orang tersebut. Dan begitu selesai diberikan, ternyata ini adalah diantara utusan Allah begitu ya, dalam arti malaikat Allah yang kemudian mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya tadi ini hanyalah bagaimana untuk menguji daripada apa yang engkau dapatkan. Maka ketika engkau yakin dengan Allah, maka inilah yang engkau dapatkan. Dikembalikan lagi semua tadi, dan atas izin Allah mereka hidup berkecukupan bahkan sampai anak cucu mereka. Maka ini yang kita bilang, berbaik sangkalah kepada Allah sekecil apapun yang kita dapatkan. Termasuk ketika kita bicara dalam konteks COVID ini. Kita akhirnya bisa lebih banyak bersama keluarga. Tumbuhnya solidaritas antar sesama. Kesadaran tentang pola hidup sehat makin meningkat. Tingkat polusi udara berkurang. Nah, ini di antara hikmah-hikmah. Bahkan, kalau kita lihat, di beberapa perusahaan-perusahaan besar di luar, justru dalam kondisi krisis ini, berada di dalam kondisi yang akhirnya mereka lebih fleksibel gitu bekerja ya. Misalkan tadi Amazon memberi karyawan pilihan untuk bekerja dari rumah hingga sampai Oktober paling enggak. Dan di Indosat ini sudah sampai bulan ini masih banyak yang work from home ya. Mastercard mengatakan mayoritas karyawannya dapat bekerja dari rumah sampai mereka siap untuk kembali. Spotify bahkan lebih dari 40 tenaga kerjanya bisa bekerja dari rumah selama sisa tahun ini. Dan ini gambarannya. Maka teman-teman, kalau kita hari ini masuk di tahun Muharram 1442 Hijriah, ini kesempatan kita untuk hijrah. Hijrah dari kondisi keputusasaan atau ketiadaan harapan menjadi kondisi yang lebih baik. Karena pemaknaan hijrah di sini adalah kita bertransformasi. Karena mereka orang-orang yang hijrah adalah salah satu yang mengikuti aturan Allah untuk bisa jadi pemenang di dalam kehidupan ini. Karena kita pernah sampaikan bahwa hidup ini seperti papan permainan. Kalau kita ingin menang, maka kita harus tahu aturan main dan mengikuti aturan main. Begitu juga kalau kita hidup ini buminya Allah, kita makhluknya Allah. Kalau pengen kita menang dalam hidup, tahu aturan Allah dan ikutin aturan Allah. Dan salah satu aturan Allah ini termaktub dalam Quran surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang dapat kemenangan. Dan hijrah ini outputnya adalah bagaimana menjadi pribadi-pribadi pejuang didasari daripada nilai-nilai keteguhan keimanan. Dan kalau kita lihat definisi yang lain, bahkan Sayyidina Umar punya definisi yang menarik. Al-hijratu farqat bainal haqq wal batil. Hijrah adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan.
Hari ini di antara bentuk kebatilan kita, ya tadi nggak meyakini Allah. Kita lebih percaya kepada kekuatan tandingan selain Allah. Padahal episode hidup kita ini, ya episode sutradaranya Allah gitu ya. Kita tinggal ikuti aturan mainnya. Maka bagaimana Nabi SAW mendorong orang yang betul-betul disebut muhajir adalah yang manahallahu an, yaitu ketika dia hijrah meninggalkan dari hal-hal yang dilarang Allah. Ya, termasuk ya diantaranya kalau kita bekerja dan lain sebagainya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai terhadap aturan-aturan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu jadikanlah bekerja kita ini menjadi jalan untuk mendapatkan keberuntungan. Karena Allah SWT memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian dapat keberuntungan. Nah, salah satu jalan itu adalah bisa jadi adalah pekerjaan kita. Ya, kita dengan semangat hijrah, dengan semangat perubahan, kita back to Allah. Just focus on Allah. Dan ketika itu, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupan. Prinsipnya adalah innaka lan tada'a syai'an lillah azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik bagimu. Artinya apa? Jangan sampai kita meninggalkan Allah karena sesuatu. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, insya Allah, inilah yang akan menjadi jalan kemenangan hidup kita. Menjadikan episode keindahan dalam hidup kita. Dan dalam mewujudkannya gimana? Jadikan Allah sebagai motivasi hidup dan bekerja. Just focus on Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Hari ini tidak ada yang lebih utama selain kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Jadikan doa dan keridhaan hati untuk meraih yang lebih baik. Kita awali bekerja kita, beraktivitas kita dengan meminta kepada Allah. Semoga Allah ridho. Jangan sampai hari ini kita menentang badai COVID untuk datang ke kantor, tapi kita nggak minta perlindungan sama Allah. Jadikan iman dan amal soleh sebagai piranti mengubah keburukan jadi kebaikan. Hari ini kalau kita lihat keburukan, walaupun di masa pandemi kok masih ada orang yang berbuat buruk. Yuk jadikan iman dan amal soleh sebagai perangkat mengubah keburukan jadi kebaikan. Di sini kesempatan kita berdakwah. Dan perbaiki kualitas diri agar mampu mengubah keburukan jadi kebaikan. Jangan kita hari ini gara-gara kita salary dipotong, kerja di rumah, kemudian kita bilang ya kualitas kita nggak perlu maksimal lah, toh kita digaji juga nggak maksimal. Maka kalau ini yang kita hitung-hitung, maka kita hanya akan mendapatkan sesuai perhitungan kita. Tapi kalau kita memandang Allah, bahwa yang kita lakukan ini bukan cuma semata sebagai pekerja di perusahaan yang kita cintai ini, tapi kita sedang bekerja sebagai karyawannya Allah. Become employee of Allah. Jadi kalau Ustadz Nanang sebelumnya sempat bahas ya, dan juga sahabat-sahabat kami di Pola Pertolongan Allah, memaknai ketika kita menjadi employee of Allah, menjadi karyawannya Allah, maka kerja kita mau di rumah, kerja kita mau salary-nya dipotong setengahnya, sekian persen, buat kita bukan itu yang jadi permasalahan utama. Bukan menjadi titik konsentrasi utama, tapi titik konsentrasi utamanya adalah apakah dengan yang saya lakukan ini Allah ridho. Kira-kira Allah mantesin saya nggak jadi hambanya? Dan Allah memberikan kekuatan nggak bagi diri hamba ini untuk bisa menjadi agen-agen kebaikan. Karena apa? Kadang-kadang Allah hadir di dalam episode hidup kita di setiap saat. Tapi kitanya yang lupa untuk datang.
Ini yang kita sebut dengan God mindfulness. Bagaimana kita menghadirkan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi terkuat. Yang insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana prinsip mereka orang-orang yang bekerjanya itu dengan semangat sebagai employee of Allah, yang memiliki orientasi just focus on Allah, sehingga ketika yang mereka bicarakan adalah Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Bagaimana refleksi di dalam semangat bekerjanya, di dalam semangat kehidupannya, di dalam semangat beraktivitasnya. Insya Allah ini akan kita sampaikan di pertemuan bulan yang akan datang. Namun dengan semangat Muharram 1442 Hijriah, insya Allah kita optimalkan waktu-waktu yang Allah berikan bagi kita. Salah satunya adalah puasa Muharram, yang itu bertepatan di hari Sabtu, tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Ya, kita bisa mendahulunya dengan tanggal 9 hari Jumat. Atau kalau kita mau menambahkan dari hari Kamis, besok begitu ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan kalau kita ingin menambahkan kemuliaan dari puasa Muharram itu, ya kalau yang standarnya itu ya tanggal 10. Tapi kalau misalkan dia ingin bisa lebih baik lagi, sebagaimana Nabi sampaikan, awali sehari atau akhiri sebelumnya. Akhiri 1 hari setelahnya. Nah, jadi 9, 10, 11. Nah, kalau kita pengen jadikan momentum kita untuk meningkatkan kondisi ruhiyah kita di dalam kondisi yang sekarang, sehingga muncul motivasi kerja kita yang lebih baik lagi. Yuk, salah satunya asah kepekaan kita dalam momentum puasa di bulan Muharram ini. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, lanjut lagi. Ya, kalau kita mau lanjutkan dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya karena masuk Ayamul Bid, Senin, Kamis, Masya Allah, jadi pekan puasa. Karena ini salah satu bagaimana kita mendekat kepada Allah SWT. Selain daripada amalia-amalia kita yang lain. Ya kenapa? Ya sebagai penutup ini ada sebuah tayangan. Ya cuman sepertinya tidak bisa tampil. Kita akan skip saja. Sebagai penutup, ya kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan kesehatan yang terbaik di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya ya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan kesehatan yang terbaik dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku, aib dan kejelekanku. Wa amin rawati, dan tenangkanlah aku daripada rasa takut, ya Allah. Allahumma fazni min baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimal wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari arah muka, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku, ya Rabb. Wa a'udzu bi'azamatik an ughtalan min tahti. Dan aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dibinasakan dengan tiba-tiba dari bawahku, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan kepada Ustaz Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah waktu kita semua ya, sambil bermuhasabah ya, sambil memberikan kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing. Semoga insya Allah kita semua akan kembali padanya, dan juga semua yang kita lakukan pada hari ini dan selanjutnya insya Allah berikan bertahan, dijauhkan segala musibah dan segala. Baik, mungkin ini udah akhir kajian saat ya, udah pukul 1:30. Yeah. Insya Allah kita bulan depan ketemu lagi dengan lanjutan saja materinya. Insya Allah, mudah-mudahan. Materi dari ini yang seri yang keempat, insya Allah. Karena hari ini di seri yang ketiga Ustaz ya. Nah, Alhamdulillah, seri ketiga betul. Insya Allah.
Baik, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya. Saya lihat banyak nih Bapak Ibu jamaah yang hari ini hadir. Pak Haji Saiful. Ya, alhamdulillah Bu Nur Halimah, insyaallah. Baik ya, Ustaz, Anda pamit dulu ya. Assalamualaikum.